Masih semangat kan adik-adik? Aku mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Yesus Bangkit Soraklah. Untuk memulai ibadah kali ini, aku persilakan Noelin untuk memimpin doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memampukan kami di ibadah sekolah minggu hari ini. Sekarang kami mau berdoa, Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hebat banget ya doanya. Adik-adik, selama seminggu ini, adik-adik pernah nggak sih merasa ngelukain hati teman-teman kalian? Atau pas lagi pandemi gini nih, kan kita sering banget nih ketemu mama, papa, adik, kakak. Terus pernah nggak sih kita merasa ngelukain hati mereka? Atau jangan-jangan selama ini kita ngelukain hati Tuhan? Ingat loh adik-adik, Tuhan selalu lihat apapun yang kita lakuin. Untuk itu, aku ajak adik-adik buat nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, aku persilakan Kayana untuk memimpin doa kali ini. Oh iya, yuk. Karena belum ada suaranya. Yang kenceng. Pagi ini kami mau mengakui dosa kami. Tuhan, ampuni kami bila kami sering tidak taat papa mama, sayang sama papa sering mama, tidak taat papa mama, melukai hati teman,
Tuhan, Tuhan, ampuni kami. ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya. Udah Kak, mungkin nggak bisa Kak. Makasih Kak Yana. Adik-adik udah siap dengerin firman Tuhan belum nih? Sebelum kita pisah ke kelas masing-masing, kita nyanyi dulu yuk. Firman-Mu kita bagi kakiku. Sebelum memulai firman, aku persilakan Fania untuk memimpin doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan, berkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Fania, Mama. Ya, nangis dong. Adikku itu. Aduh. Baik, kita mau bagi kelas. Kak Ellen keluar ya? Karya, udah mau mulai cerita? Sudah? Mau ajak adik-adik berdiri dulu nggak Karya? Nari dulu Karya. Boleh, Kak. Ayo adik-adik. Ya Karya ya, biar tadi soalnya masih duduk terus nih. Oh iya. Ayo semuanya berdiri kan. Ini mau ajak kalian wake up, bangun gitu ya. Semuanya ya, bangun ya. Benar sih, cuman sudah belum kebuka ya. Sebentar, Kak Nining lihat di sungguh ya, sebentar ya. Udah buka ya?
Yuk semuanya bangun. Yuk. Wake up, give yourself a shake up. Yuk semuanya lari. Get your body moving. Reach up, jump up, give your friend a thumbs up. It's another new day. Wake up. Wake up, give yourself a shake up. Get your body moving. Reach the thumbs up. It's another new day. Ayo, feet-nya shake your feet. Dancing to the beat. Get your body moving. Sunshine, let your feelings out. It's another Jump new up, day. stand up. Wake up, give yourself a shake up. Get your body moving. Shake your body. Reach up, jump up, give your friend a thumbs Jump up. up. It's another new day. Up. Wake up, give yourself a shake up. Get your body moving. Reach up, jump up, give your friend a thumbs up. It's another new day. Get your feet dancing to the beat. Get your body moving. Raise and shout, let your feelings out. It's another new day. Get your feet dancing to the beat. Get your body moving. Raise and shout, let your feelings out. It's another new day. Get your feet dancing to the beat. It's another new day. Terima kasih Kak Nini. Kita semua Ya pagi kan? ini Semuanya sudah semangat kan? Udah semangat semuanya. Yuk, sekarang Karya mau ajak adik-adik. Nah, mana ya? Sini ya. Ini share ini ya. Ini advance. Ini share show, share sound. Sini. Ini. Share. Terus. Oke, bentar ya adik-adik. Adik-adik, pasti pagi ini, kemarin ceritanya, adik-adik sampai di mana ya? Siapa yang kemarin berfirman? Kak siapa ya? Ada yang tahu? Kak siapa ya yang bercerita kemarin ya? Coba Karya tanya. Siapa ya? Kak Oki ya? Kak Oki bukan ya? Siapa? Yuk. Masih ingat nggak yang kemarin? Yang kemarin datang pasti tahu ya Kak Ria ya? Iya. Oke. Oh. Oh, Kak Oki, iya. Nah, adik-adik, untuk memulai hari ini, Kak Ria mau ajak adik-adik lihat nih. Ada apa sih, Kak Ria? Nih, ada angka dari 0 sampai 10. Adik-adik, coba adik-adik lihat, perhatikan, angka berapa ya yang nggak ada? Coba dicari. Angka berapa ya yang nggak ada? 3. Oh iya, pintar semuanya. Angka 3. Ya, angka 3. 3 ada apa ya dengan 3? Angka 3. Pagi ini adik-adik sudah menghabiskan 3 jenis sarapan. 3. Pertama minum susu, yang kedua makan roti, yang ketiga makan telur yang sudah disiapkan mama. Wah, luar biasa. Angka 3. 3 apa lagi ya? Adik-adik sudah melakukan 3 kebaikan pagi ini. Yang pertama, bangun pagi nggak menangis. Yang kedua, ikut sekolah minggu dengan sukacita. Yang ketiga, membantu mama.
merapikan tempat tidur ketika bangun. Angka 3 lagi. Apalagi ya yang membuat angka 3 ini luar biasa? Angka 3 ini adik-adik ada hari ketiga. Hari ketiga ketika Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Ya, ketika Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, kuburnya kosong adik-adik. Saat itu pada pagi hari ketika Maria datang ke kubur Yesus, di sana kuburnya kosong, tidak ditemukan Tuhan Yesus di situ. Wah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi adik-adik, sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, ada juga peristiwa kejadian yang bikin sedih. Nah, mungkin adik-adik juga pernah merasakan sedih. Pasti pernah merasakan sedih adik-adik. Coba Karya tanya. Adik-adik seminggu ini ada yang rasa sedih nggak? Ada yang mau cerita nggak sedih kenapa seminggu ini? Ada mungkin adik-adik, ada adik-adik yang tuh sedih ya, peristiwa sedih dan menyenangkan ketika Yesus bangkit. Sebelumnya itu peristiwa sedih apa yang adik-adik rasakan ya? Adik-adik ada nggak yang kehilangan mainannya seminggu ini? Sedih karena mainannya nggak ketemu. Di mana ya mainannya ditaruh? Sedih pasti ya adik-adik ya. Sedih, mungkin ada keluarganya adik-adik yang sakit, mama atau papa, atau mungkin adik-adik ada yang sakit. Sedih ya. Aduh, adik-adik sedih juga loh saat Yesus ditangkap adik-adik. Sebelum Tuhan Yesus bangkit itu, Tuhan Yesus ditangkap. Para murid sedih adik-adik ya. Sedih sekali loh. Tuhan Yesus kan nggak bersalah. Tapi Tuhan Yesus ditangkap adik-adik. Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus dihakimi. Dan sampai pada saat ada kamarnya. Sebentar adik-adik. Ya, sampai pada saat Tuhan Yesus ditangkap, kemudian Tuhan Yesus disalib ya adik-adik. Ya. Nah, adik-adik. Sorry, sebentar. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus ditangkap. Kemudian Tuhan Yesus disalib ya adik-adik. Aduh, itu peristiwa yang kejadian yang menyedihkan. Lalu adik-adik, setelah peristiwa yang menyedihkan itu, ada kabar gembira sukacita. Dan seperti yang tadi adik-adik rasakan ya, senang, sukacita. Saat ada kabar gembira, saat Tuhan Yesus bangkit. Nah, adik-adik Tuhan Yesus bangkit, kubur kosong, kata-katanya gini. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Nah, yuk adik-adik ikutin Kak Ria yuk. Tuhan Yesus sudah bangkit, kita bersukacita. Kita katakan, dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Iya, Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Sukacita, senang sekali setelah kejadian yang sedih tadi adik-adik ya. Kita bersukacita, Tuhan Yesus bangkit. Nah, lalu Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada para murid. Itu merupakan hari yang gembira adik-adik, yang sukacita, menyenangkan sekali. Tuhan Yesus yang bangkit itu menampakkan diri. Oh, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan juga membuat hati para murid menjadi penuh harapan. Wah, Tuhan Yesus bangkit, ada ya adik-adik ya. Nah, hari yang gembira juga saat
Tuhan Yesus yang bangkit itu naik ke surga, ya. Tugasnya di dunia sudah selesai untuk menebus dosa kita, tapi Tuhan Yesus gak meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ada bersama adik-adik ketika adik-adik sedang sedih, ketika adik-adik sedang sendirian, gak ada temennya, tapi Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus selalu menyertai kita, ya. Adik-adik, kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus sudah ada, Dia hidup dan Dia selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, Pak Arya juga mau ajak adik-adik untuk melihat sedikit cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Oke, sebentar ya adik-adik. Kita lihat nih. Gara-gara apa ya? Ya, ininya gimana ya stop share-nya ya? Stop share-nya gimana ya? Kelihatan share-nya ya, Kak? Oke. Nah, adik-adik. Bentar ya. Sebentar. Ini kan sudah digini. Oke, tutup sih. Kok nggak bisa ditutup sih? Terus sini ya. Oh, salah. Bentar ya adik-adik. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya." Gini. Karya, apakah delay atau dari punya aku ya Kak jaringannya ya Kak? Dari Kak Ria, Kak Nining. Oke. Oh, karyanya freeze ya, baik. Maaf. Hmm. Maaf, Kak.
Internetnya bermasalah. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan ya bagaimana kubur yang kosong. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Siapa yang mau sama-sama Kak Ria selalu mengikuti, percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dan mau menjadi anak Tuhan yang baik? Siapa yo? Angkat tangan. Iya, terima kasih adik-adik. Yuk, Kak Nining, ada lagi yang mau dilakukan sama adik-adik pagi ini? Nah, iya Karya. Hari ini mau tambahin boleh Karya? Boleh dong. Oke, nah tadi kan kita sudah tahu tuh Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena ini coba share screen ya. Oke, sebentar ya, semoga bisa. Oke, maaf. Sepertinya share screen kan ini masih yang video ya. Videonya kan ini tutup dulu. Tadi PowerPoint kok, Kak. Oh, PowerPoint ya? Iya. Oh, soalnya di tempat kan ini yang keluar yang lain. Oh, sudah. Tuh, gambarnya sudah kelihatan. Nah, ini mau ajak nyanyi ya. Tadi kan Karya udah kasih tahu ya dari yang ketiga sudah bangkit ya Karya ya. Ya, Kali ini tapi mau ajak kalian nyanyi dulu nih. Yang ini nih, siap ya? Semuanya bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri yuk. Berdiri yuk. Ikutin kan ini ya gerakannya ya. Ini kelihatan nggak nih kira-kira nih? Kelihatan. Semuanya bangkit berdiri. Ayo, Kayana berdiri. Yesus sudah hidup. Kakak, tadi kan dibilang ya, Yesus hidup loh. Yesus sudah mati dan sekarang sudah hidup. Jadi, Tuhan Yesus sudah tidak dikubur lagi. Dan Tuhan Yesus hidup di hati kita. Hidup di hati kita. Dan ketika adik-adik ini kenapa ini ya? Ini kenapa ini? Kenapa ya? Coba ada yang tahu nggak? Ya? Bantu Kak Nining. Sakit. Kenapa? Oh, kalau sakit. Kira-kira kita ngapain kalau sakit? Doa, kita pertolongan sama Tuhan Yesus. Lalu ada lagi. Lagi ngapain itu? Sedih. Kita ngapain ya? Dan pada Tuhan bilang, Tuhan, aku lagi sedih. Tolong aku Tuhan. Atau kira-kira Tuhan, aku lagi ditinggalin temen nih. Berdoa ya, ampunin temennya. Ketika lagi apa ya? Kenapa itu? Takut. Kalau takut ngapain? Takut itu sih Dedek. Ngapain? Ini dong kalau takut sekali berdoa. Kalau ketika kita membutuhkan pertolongan, ada saudara kita atau mama papa yang sakit, kita juga harus berdoa. Itu dia. Jadi karena Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ada di hati kita, apapun keadaan kita minta sama Tuhan. Ada serta dengan kita. Bilang
sama Tuhan. Oke, terima kasih Karya. Itu tambahan dari Terima kami. kasih Kak Nining. Iya adik-adik ya, seperti Kak Nining juga sampaikan ya, kita pada saat sedang sedih, sedang takut ya, kita datang pada Tuhan, kita berdoa aja adik-adik, Tuhan tuh nggak jauh-jauh ya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan akan datang untuk menolong kita. Iya, makasih Kak Nining ya. Oke deh adik-adik. Nah adik-adik, sebentar lagi nih, minggu depan nih ya, kita akan merayakan Paskah adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik, nanti kita sudah siap-siap ya ikut ibadah Paskah ya, bareng-bareng ya minggu depan ya jam 9. Kita akan bareng-bareng mendengarkan firman, kita akan main game bareng-bareng. Siapa yang seneng main game di sini? Kalau Karya tuh seneng banget loh. Siapa sih? Danya ini main game, Danya Axel. Oh, Axel. Axel juga suka Karya. Aku main game, Danya aku di rumah Axel. Oh, ya main game. Main gamenya besok seru banget deh. Beda deh pokoknya. Apa ya? Nah, minggu depan jangan lupa nih ya. Semuanya ikut sama-sama kita. Ya, Paskah bareng. Ye, Pania juga ye, gitu ya. Oke, yuk kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama berdoa yuk. Ku melipat tangan dan menutup mata dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Tuhan telah mengajarkan kami untuk kami anak-anak Tuhan datang pada Tuhan ketika kami sedang sedih, ketika kami sedang takut. Karena kami percaya Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah hidup, Tuhan telah bangkit, dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dan dikasih minyak. Nah, kemudian Yusuf Arimatea membawa jasad Tuhan Yesus itu ke tanahnya yang kosong itu. Lalu di dalam tanah itu ada sebuah gua. Tuhan Yesus jasadnya dibawa ke sana, ditidurkan di sana, dan sudah dibebat pakai kain, ya, pakai kain putih, adik-adik. Sambil kesedihan hatinya yang luar biasa, mereka menahan tangis, menahan rasa takut. Karena apa? Orang yang dicintainya meninggal di atas kayu salib. Para muridnya antara rasa takut, rasa marah bercampur jadi satu. Tidak ada yang berani mendekat. Tapi pada akhirnya para wanita itu turut memberikan harum-haruman ya, seperti minyak yang harum tadi di dalam jasad Tuhan Yesus. Nah, karena orang-orang Farisi masih tidak puas, ya, setelah membunuh Yesus, dia melapor kepada Pontius Pilatus, Tuhan, dulu muridnya pernah bercerita kalau pada hari yang ketiga Yesus orang Nazaret itu akan bangkit, atau para murid
akan mencuri jasadnya Tuhan. Jadi apa yang kamu mau lakukan? Bagaimana kalau kubur Yesus itu ditutup pakai batu yang besar, kemudian diplat, ya, dikunci dengan besi supaya tidak bisa lepas. Itu kemudian dilakukan oleh para prajurit Roma. Mereka ketakutan. Kuburnya dijaga oleh para tentara. Hari pertama berlalu. Para murid masih pada ketakutan. Mereka berkumpul di satu tempat. Lalu sering menangis di malam hari. Tetapi mereka tahan karena tentara Romawi masih mengincar menangkapi murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah hari Jumat, hari Sabtu, dan pada hari Minggu subuh, Maria Magdalena, kemudian Yohana, dan Maria ibu Yakobus pagi-pagi membawa bunga-bunga dan kayu-kayuan yang harum, minyak harum. Pergilah mereka ke tempat kubur Yesus. Sambil menundukkan kepala, mereka membayangkan mereka tetap akan meminyaki jasad Yesus. Mereka akan menaruh bunga-bunga itu di depan kuburnya. Lalu mereka berjalan ya pada subuh yang begitu dingin. Tiba-tiba apa yang terjadi di hadapan? Mereka sangat terkejut. Karena apa? Batu yang begitu besar itu sudah terguling. Sudah terguling adik-adik. Bahkan dia melihat tutup yang besar sekali, batunya itu terguling dan kuburan itu kosong. Dia melihat ke kiri, ke kanan, kok lorong goa itu kosong, tidak ada apa-apa. Lalu mereka masuk ke dalam dan alangkah terkejutnya adik-adik. Ya, apa yang didapati? Ternyata di sebuah batu, baju yang digunakan oleh Tuhan Yesus, ya, kain yang digunakan, yang dilitkan di badannya telah tergolek dan terlipat rapi di batu itu. Hah? Maria Magdalena kemudian berteriak. Segera mereka lari kencang pulang kembali, lari kencang sekali, memberitahukan kepada para murid. Para murid yang sedang tertidur lelap dibangunkan. Petrus, Petrus bangun, Petrus bangun. Tuhanku kagak ada, Tuhanku hilang. Petrus, Petrus dia dengan malas-malas bangun. Ada apa Maria? Tuhan kita dibawa orang. Wah, siapa apa yang terjadi? Kubur Yesus kosong. Kemana jasadnya? Lalu mereka beramai-ramai lari. Wah, balik lagi ke kubur itu. Dan Petrus masuk ke dalamnya. Dan betapa kagetnya juga mereka melihat kubur yang kosong itu. Kemudian mereka seperti terkaget-kaget. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi? Kemudian semua pulang dari kuburan. Ketika semua sudah pulang dari kuburan, tetapi Maria Magdalena, dia masih duduk tersungkur di depan kubur Yesus. Dia menangis sejadi-jadinya. Ya, dia menangis. Menangis. Air matanya tertumpah. Dan dia setengah histeris. Ya, kemana, kemana, kemana jasad Tuhanku, kemana? Pada saat Maria sedang menangis itu, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara yang mengatakan, Maria,
Mengapa engkau mencari orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati? Kemudian dia menengok. Ya, apa yang terjadi? Dia sudah bangkit. Pulanglah dan katakanlah kepada semua kawan-kawan, semua para. Maria masih menangis terseduh-seduh. Ya, tidak bisa, tidak mungkin. Tidak, aku tidak mau. Di mana jasad itu? Di mana jasad itu? Di mana? Tiba-tiba sebuah suara dan cahaya yang begitu mengkilat membunyikan suara. Maria yang sedang tersungkur dan menangis jadi-jadinya. Dia ingat betul, itu suara Tuhan Yesus. Itu suaraku. Pelan-pelan dia menengok. Lalu dia melihat cahaya itu makin lama makin bisa dilihatnya dengan jelas. Ah, Rabuni. Artinya apa, Dek? Guru. Ya, guru. Rabuni. Wah, kemudian Maria Magdalena berlari mau memeluk. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengatakan pertama, jangan Maria. Aku belum datang kepada Bapakku. Aku ini Maria, gurumu. Pergilah, pulanglah, dan katakanlah kepada para muridku bahwa aku telah bangkit. Ya, kemudian Maria yang masih antara percaya dengan tidak, oh betul tidak ya, betul tidak. Tapi waktu diliriknya, loh, tapi tangannya betul, ya, tangannya berlubang bekas paku. Betul, berarti betul ini. Wah, langsung Maria dengan sukacita berjingkrak-jingkrak. Wah, Tuhanku bangkit. Kemudian lari terus, berlari dan berkata ke dalam hatinya, berarti benar, dia itu Tuhanku, dia itu guruku. Wah, langsung masuk ke dalam rumah. Langsung dia bilang, ore, oh saudara-saudara, Tuhan kita bangkit. Semuanya masih tidak percaya adik-adik. Karena bukannya tadi kita lihat kuburnya kosong, Maria. Iya, tapi aku sudah bertemu dengan dia. Aku sudah bertemu dengan guru. Ya, aku sudah bertemu dengan Rabuni. Nah, semuanya tergeleng-geleng. Apa benar berita ini? Benar atau tidak? Seumur hidup belum pernah saya melihat dan mendengar ada orang mati yang bangkit kembali dan hidup kembali. Tidak mungkin Maria. Aku sudah bertemu, kalian harus percaya. Ya, aku harus bertemu. Nah, pada saat berkumpul itu, Thomas tidak ada di tempat. Tetapi para murid yang lain kemudian melihat Maria yang begitu histeris dan meyakinkan. Mereka pun merasa sedikit lega, sedikit adik-adik, karena mereka belum menemui. Pada keesokan harinya mereka berkumpul lagi, ya. Maria sudah bersenang-senang, dia membawa jahitan dijahit sambil bernyanyi-nyanyi, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit, hatiku senanglah. Nah, terus apa yang terjadi adik-adik? Mereka semua turut bernyanyi. Ya, kalau memang benar dia bangkit, berarti Yesus menepati janjinya. Waktu di Yerusalem dia pernah bercerita bahwa memang dia akan mati. Tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Berarti benar, saudara-saudara. Wah, semua ikut bernyanyi-nyanyi. Ya, lalu mereka pergi ke suatu tempat. Nah, di suatu tempat itu Thomas ditanya, Thomas, kenapa kamu nggak datang? Kamu belum tahu kan
kalau Tuhan kita Yesus Kristus bangkit? Ah, bohong katanya Thomas. Kalian sih bikin wow senang aja. Ah, bohong. Kok nggak percaya? Maria sudah ketemu. Ya. Kemudian para murid masuk ke dalam rumah yang tertutup lagi. Masuk bersama-sama. Tapi Thomas tetap tidak mau datang. Dan pada saat mereka bersukacita itu, tiba-tiba ada sebuah suara dari sebuah sudut yang agak gelap. Menjadi terang, dan terlihatlah Tuhan Yesus ada di antara mereka. Padahal ruangannya dikunci semua adik-adik. Ya, dikunci semua. Dari mana? Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di sana. Lalu mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Percayalah. Jangan tidak percaya. Ini aku. Lihatlah. Ini luka bekas paku. Kemudian semuanya sedang pelenggongannya. Kalau orang Jawa bilang sedang sangat terkagum-kagum. Mereka memandangi Tuhan. Dia melihat kakinya. Ini jangan-jangan setan ya. Kawan-kawan, coba dilihat. Kakinya menyentuh tanah enggak? Katanya kalau itu setan. Itu kakinya tidak menyentuh tanah. Pas dilihat. Benar dia. Benar. Mereka sedang terkagum-kagum. Tiba-tiba Tuhan Yesus hilang. Hah? Berarti benar. Dia sudah hadir bersama kita, kawan-kawan. Ayo kawan-kawan. Ayo kawan-kawan. Nah, pada hari kemudian, mereka berkumpul lagi bersukacita. Pada saat itu, Thomas datang di tengah-tengah mereka. Thomas sangat marah karena dia merasa bahwa itu tidak mungkin. Itu barang yang tidak mungkin. Bahwa dia sudah mati. Tidak bakalan dia bangkit lagi. Belum ada cerita. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba ada suara kembali. Thomas, jangan kau tidak percaya. Percayalah. Ini aku, Thomas. Thomas yang sedang berteriak-teriak. Dia melihat Tuhan Yesus yang begitu bercahaya itu. Kemudian hatinya Thomas hancur lebur. Dia menyesal kenapa dia sempat tidak percaya. Kemudian Tuhan Yesus mendekat kepada Thomas dan mengatakan, lihatlah luka di tanganku dan luka di lambung. Bukankah engkau pernah mengatakan sebelum tangan jarimu mencocokkan pada luka di tangan dan lambung, kau tidak percaya? Nah, Thomas, mendekatlah. Cucukkanlah jarimu itu ke luka di tangan dan kaki. Tetapi Thomas yang melihat Tuhan Yesus bercahaya seperti itu, sudah merasa bahwa dia telah mengkhianati Tuhan Yesus dengan sempat tidak percaya. Dia pun menangis sejadi-jadinya. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ayo Thomas, mendekatlah. Kemudian Thomas mendekat. Ya Tuhanku dan Allahku. Dia kemudian tersungkur dan menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda apa katanya? Thomas, kamu melihat, barulah kau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Seperti kita adik-adik, ya, kita tidak pernah melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Tuhan Yesus ya menundukkan angin badai, bagaimana Tuhan Yesus ya dicambuk, bagaimana Tuhan Yesus difitnah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus
mati untuk kita. Nah, adik-adik, siapa yang merasa bahwa kehadiran Tuhan Yesus untuk menebus segala dosa kita, maka kalian juga akan diselamatkan. Apabila kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus dibuktikan dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga, telah membuat kita selamat, adik-adik. Dosa kita semua diampuni. Betapa sukacitanya kita juga, adik-adik. Ya, karena Tuhan Yesus telah berkorban dirinya mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa. Nah, biar kita makin seru. Ayo adik-adik, kita saksikan tayangan film pendek berikut ini. Ayo Kak Ellen. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Udah tuh ngapain nih? Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari, pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gaharu. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya,
Di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku. Karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, kami telah melihat Tuhan. Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, Kami akan menangkap ikan. Kami akan ikut denganmu, kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai.
Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Anak muda, kalian sudah menangkap ikan? Tidak satu pun. Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan. Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, Itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. Keren banget sih. Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan Nah, benar bukan? Sangat menarik. Demi menembus dosa-dosa kita, Tuhan Yesus bersedia mati di kayu salib. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus tetap hidup. Pada hari yang ketiga, semuanya terbukti bahwa dia bangkit dari antara orang mati, adik-adik. Hore! Nah, betapa kita bersuka cita karena Tuhan telah menebus dosa kita. Kok ada suara? Siapa tuh? Suara apa sih adik-adik? Kok kamu nangis apa, Dok? Opa, aku sedih sekali Tuhan Yesus meninggal. Kuburnya kodok. Aduh. Alah, tenang dulu, tenang. Kan tadi Opa sudah cerita. Kalau pada akhirnya semua tahu kalau Tuhan Yesus ternyata bangkit dari kematian. Nah, tapi Opa, aku protes. Apa meneh kok protes? Tuhan baik, kok harus mati di kayu salib? Aku protes, Opa. Orang yang buta saja disembuhkan. Orang yang sakit kusta sembuh. Kenapa dia harus dihukum mati? Lihat kan, Dok. Aku sih sedih karena tadi Tuhan Yesus bilang mau lapor polisi. Zaman itu belum ada polisi. Dasar kamu. Sudah. Kalian kan sudah melihat tayangan tadi kan? Nah, bersukacitalah adik-adik, karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka itu artinya kita terbebas dari hukuman maut, yaitu mati selamanya. Suatu hari Tuhan Yesus akan membebaskan kita, membangkitkan kita, dan kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus nanti datang untuk kedua kali. Adik-adik, ya, siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus harus hidupnya berubah.
Ucok tuh yang harus berubah, Opa. Mungkin dia nakal. Enak aja kamu yang cerewet kan. Kamu yang harus berubah. Sudah. Tuhan Yesus datang untuk adik-adik, untuk Opa, untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, untuk Opa, untuk Oma, untuk Opung, untuk Opung Boru, ya, untuk semuanya, ya. Oleh karena itu bersukacitalah, karena Tuhan Yesus yang ada di sorga telah mengirimkan apa adik-adik, Roh Kudus ke dalam hati kita untuk menuntun kehidupan kita. Jadi barang siapa yang percaya dengan Tuhan Yesus, pasti dia akan diselamatkan. Gimana, Dad? Iya, Opa. Dada juga sukacita karena Tuhan Yesus seluruh umat manusia mendapat kesempatan untuk hidup di sorga. Oh, aku sih pasti masuk sorga, Dot. Kamu nih mungkin masih dihitung-hitung, dosanya banyak, cerewet. Enak aja, Opa. Iya, semuanya diselamatkan kok, tidak usah berdebat. Nah, demikian tadi adik-adik cerita kita pada hari Minggu pagi. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lain, ya. Opa akan menutupnya dalam doa bersama. Mari lipatkan tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami telah boleh melihat tayangan tentang kebangkitan-Mu. Kami sungguh bersukacita karena kematian-Mu telah menebus segala dosa kita. Dosa kami, dosa opa, oma. Sehingga kami yang percaya akan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, selamat pagi ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, itu tadi cerita kita pada hari ini. Ceritanya seru, Opa Heru. Ya, kenapa? Ceritanya seru. Seru ya? Iya, luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Wah, puji Tuhan adik-adik. Demikian tadi cerita kita pada hari Minggu pagi ini. Silakan, Kak. Ya, untuk Opa Heru dilanjutkan. sama Dodot jangan kemana-mana dulu ya. Silakan Kak Tessa. Baik. Nah, gimana nih firman tadi? Seru ya ceritanya. Ada Dodot, ada Ucok. ada Ucok. Terus tadi juga ada videonya. Bagus banget ya videonya ya. Nah, kita udah mau selesai nih adik-adik. Kak Ellen yang mimpin doa penutup siapa ya? Ya, Kak Tessa, kita mau doa syafaat dulu ya. Tadi Kak Ellen cek Kak Tessa. Adik-adik, kita mau berdoa, nanti dipimpin oleh Opa Heru. Adik-adik ada yang mau didoakan? Kebetulan kalau hari ini ada yang ulang tahun ya, ada Damita. Damita hari ini ulang tahun, jadi jangan kemana-mana dulu ya Damita, nanti kita nyanyi sama-sama. Adik-adik ada tambahan pokok doa lainnya? Kita mau doain, mungkin ada adik-adik yang mau ulangan udah selesai ya, nggak ada ulangan lagi ya, ulangan terus. Pusing ya ulangan terus. Ada yang mau didoakan adik-adik? Besok aku mau matematika.
Oscar ulangan tematik ya? Iya, Kak. Harian tematik. Oke, Besok. ulangan harian besok. Saudaraku sakit. Oh ya, saudaranya Abigail sakit. Berarti pokok doanya Opa Heru yang pertama ada Damita ulang tahun hari ini. Ulang tahun yang keberapa Damita? Ini ada Damita di sini, cuma masih di... Damita ya. Ya. Ya, Damita ulang tahun, terus Oscar ulangan harian tematik besok, Oscar. terus Lagi sakit. siapa Lingga? Siapa Lingga? Masih di mute? Saya lagi sakit. Oh, Lingga sakit apa, Lingga? Inga. Siapanya? Maaf, Kael nggak kedengaran. Siapa Karini? Lingga bisa diulang? Yang sakit siapa sayang? Lingga? Ya. Ya, Lingga sakit apa? Panas. Panas ya? Oh ya. Ya, berarti pokok doanya tadi Damita ulang tahun, Oscar. Tidak panas. Tidak panas ya? Ya udah, nanti didoain aja ya biar sembuh. Damita ulang tahun, Oscar ulangan tematik, lalu Lingga sakit ya Opa. Nanti kita doain juga buat kesehatan adik-adik semuanya yang dimanapun berada ya sama keluarga. Silakan Opa Heru. Ya, adik-adik, mari kita akhiri sekolah minggu kita ya dengan kita menutup mata dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah hadir melalui firman-Mu yang kudus di dalam cerita yang pagi hari ini boleh kami dengar dan boleh kami lihat videonya. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau bersedia mati demi menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, khususnya rekan kami yang saat ini berulang tahun, yaitu Donita Tuhan. Berikan kepadanya pertumbuhan baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan berkat-berkat-Mu, sehingga dia boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang lain, yaitu Oscar yang saat ini menghadapi ulangan tematik. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkati pikiran dan tubuhnya untuk boleh sehat dan pikirannya cemerlang, menangkap semua pelajaran tematik untuk dapat menyelesaikan segala tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, sehingga boleh mendapatkan hasil yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat, rekan-rekan, adik-adik kami, khususnya Lingga yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit. Tuhan, berikan dia kesembuhan. Biarlah kiranya mukjizat-Mu terjadi dalam diri Lingga, sehingga Lingga boleh kembali sehat walafiat dan bersama-sama dengan keluarganya untuk boleh bertumbuh di dalam dunia yang dihadapinya, yaitu dunia untuk menjadi anak-anak Tuhan. Baik dia di sekolah maupun di keluarga maupun di lingkungannya, tumbuh dan dibesarkan dalam kasih penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar GKI Geraha Raya, khususnya orang tua dan keluarga dari para murid adik-adik sekalian. Tuhan berkati papa mama kami, adik,
paman, opung, semuanya Tuhan yang hidup bersama-sama kami maupun hidup yang terpisah. Biarlah kiranya mereka juga boleh merasakan kehangatan kasih Tuhan dengan boleh mendapatkan kesehatan dan tuntunan hidup tiap-tiap hari oleh Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang setiap kali boleh Tuhan berikan kepercayaan untuk mengajar adik-adik sekolah minggu. Biarlah kiranya juga mereka boleh mendapatkan kehidupan nyata yang luar biasa, seperti berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk Pak Pendeta, untuk bapak-bapak penatua, mereka yang mengurus gereja Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Juga koster yang setiap kali membersihkan ruangan-ruangan gereja. Tuhan cukupkanlah gereja kami untuk boleh menjadi sebuah gereja yang baik, yang mana boleh menjadi tempat kami berkumpul. Kiranya pada kesempatan yang akan datang, Tuhan pun juga memperbolehkan kami berkumpul kembali dengan meniadakan COVID-19 yang sering menghantui kami, sehingga kami terpaksa tidak saling berjumpa. Namun, tidak kekurangan apapun kami boleh melakukannya melalui Zoom. Terima kasih Tuhan, bahwa semua itu oleh karena karunia dan cinta-Mu kepada kami, sehingga kami boleh merasakannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh daripada sempurna ini kami panjatkan. Amin. Amin. Selesai. Oke, adik-adik, kita masih pengumuman ya. Hari ini tadi seperti yang kalian kasih tahu ya, ada yang ulang tahun. Halo Damita. Kita mau nyanyiin dulu nih satu lagu buat Damita. Coba Damita buka kamera dulu kali ya. Bisa Damita? Oke, sambil nunggu Damita, kalian mau kasih pengumuman lagi satu. Adik-adik, hari Sabtu besok ya, hari Sabtu lagi, hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 17, kita mau ada acara ibadah Paskah sekolah minggu. Nanti jam 9 kita mau ada ibadah via Zoom dulu ya adik-adik. Kayak gini nanti kita kumpul sama adik-adik kita yang di kelas balita sama kakak-kakak yang dari kelas tanggung. Nah, setelah ibadah ya adik-adik kita mau ambil bingkisan Paskah ya sama bingkisan poin ya yang adik-adik sudah kumpulin ya dari Januari itu ayat hafalan dan juga aktivitas, nanti ada hadiahnya. Nah, nanti adik-adik ada dress code-nya nih. Dress code-nya kita mau pakai baju warna putih ya hari Minggu. Jadi adik-adik yang punya kemeja putih boleh dipakai, nanti kita sama-sama ke gereja. Gitu ya adik-adik. Sudah jelas ya? Nanti sama kakak-kakak. Ditambah sedikit Kak Ellen. Iya. Pada hari Paskah jangan lupa gambar-gambar yang terbaik akan dipilih oleh kakak-kakak sekolah minggu. Oh iya, adik-adik yang udah ambil paket mewarnai di gereja ya, itu kan ada buku buku mewarnai ya. Itu adik-adik boleh mewarnai ya. Mungkin adik-adik ada yang kelewat pengumumannya, nanti yang mengumpulkan bisa
dapat hadiah lagi. Oke, ini apa Damita ada di sini ya? Papi, nggak ada Oh, Damita. Oke, Damitanya nggak ada ya kayaknya. Ya udah, nanti kita ucapin di grup. Iya, gimana Oscar? Nanti kalau aku ketiduran karena kan aku ikut itu Kak, Kak, paduan suara subuh. Nanti kalau ketiduran gimana Kak? Langsung ikut. Oh, berarti nanti Oscar lanjut dari gereja ke ini ya, ke ibadah sekolah minggu ya. Gimana Karini? Ibadah minggu tuh gimana di gereja? Yang ikut padus. Kalau ibadah subuhnya kan jam 5 adik-adik sampai mungkin jam 7. Nah, nanti untuk adik-adik yang sudah ikut padus, nanti coba kakak akan bicarakan dulu ya dengan kakak-kakak panitia yang lain. Apakah adik-adik bisa langsung ambil bingkisan? Nah, nanti adik-adik jam 7 bisa istirahat dulu. Kan ibadahnya jam 10 ya Kak ya? Kak Ellen. Ibadah Paskahnya jam 9. Oh, jam 9 ya? Oh, jam 9. Ya udah nanti bisa istirahat dulu. 1 jam ya, 1 jam. Nanti semoga bisa bangun lagi ya. Iya, aku takutnya tidurnya kebablasan. Aku nggak pernah ngantuk. Oh ya, oke. Ya udah adik-adik, silakan Kak selamat ulang Ellen. tahun dulu ya buat Damita. Selamat ulang tahun Damita. Mungkin Damita masih di jalan ya. Selamat ulang tahun Damita. Selamat ulang tahun Damita. Foto dulu ya adik-adik sebelum kita Selamat bubar. ulang tahun Damita. Iya. Kita foto dulu sebentar. Nanti Opa Heru dan Karini dan Kak Tessa jangan pergi dulu ya. Oke. Oke, kita siap-siap yuk. Kita foto dulu. Mikael miring, oke. Ya. 3, 2. Aku jangan ditinggal, Kakak. Ya, 3, 2, Aku 1. jangan ditinggal ya. Ya, Noelin udah siap, Noelin semuanya udah siap ya adik-adik ya. Kakak, 3, aku 2, ikut ya. 1. Ikut foto ya, Kak. Oke. Ayo, kita foto. Tahan dulu adik-adik sebentar. 3, 2, 1. Ya. Nanti kalian share di grup ya. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Hari di Minggu acara Selamat hari Minggu semuanya. Dadah. Selamat hari Minggu Karini. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah. Selamat minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan memberkati. Sehat-sehat ya. Dadah semua.